Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewantina Menarahati Putri Arif, biasa dipanggil Dewantina. Aku mahasiswi Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya yang biasa disingkat ITS. Aku angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, aku diberi kesempatan oleh tim Road to PTN untuk membagikan kisah perkuliahanku selama di ITS. Yang pertama dimulai dari bagaimana aku masuk ITS, lalu gimana pengalamanku di perkuliahan, dan bagaimana kesanku selama di ITS. Nah, dengan adanya sharing session ini, harapannya dapat memotivasi kalian semua, para pejuang PTN di Indonesia, dan dapat membantu kalian di kehidupan perkuliahan nanti. Oke, jadi gimana sih ceritanya kok bisa aku masuk ITS? Nah, jadi dulu aku masuk ITS itu melalui jalur SNMPTN 2018. Nah, dulu waktu 2018 peraturan SNM-nya adalah bisa memilih 3 jurusan dengan 2 PTN, tapi aku memutuskan untuk memilih 2 jurusan saja dengan 1 PTN, yaitu ITS. Nah, singkat cerita, awalnya aku juga pasti mengalami kegalauan atau dilema terkait memilih jurusan. Nah, dulunya aku itu sebenarnya ingin mempelajari tentang ilmu manajemen, yang dimana jurusan manajemen itu adalah ranah soshum. Padahal aku waktu SMA adalah IPA, yang dimana harusnya milih saintek kan. Nah, karena aku berpikir kalau misalnya aku memilih lintas jurusan, maksudnya lintas minat waktu memilih SNMPTN, itu pasti akan mengurangi peluangku atau peluang kita semua untuk lolos di SNMPTN itu. Nah, akhirnya karena aku ingin mempelajari tentang manajemen, aku cari nih jurusan apa sih yang masih membahas atau mempelajari ilmu manajemen, khususnya manajemen bisnis, tapi yang berada di ranah saintek. Nah, jawabannya adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini mempelajari terkait teknologi informasi atau IT dan manajemen bisnis. Lalu akhirnya aku memilih pilihan pertamaku di SNMPTN 2018 itu jurusan sistem informasi ITS, dan yang kedua jurusan manajemen bisnis ITS. Nah, alhamdulillah aku diterimanya di pilihan pertamaku, yaitu sistem informasi ITS. Nah, setelah aku masuk ITS lewat jalur SNMPTN, banyak adik kelasku yang tanya, gimana sih Mbak tips and trick lolos SNMPTN? Nah, sebenarnya menurut aku pribadi nggak ada yang benar-benar pasti tips and triknya untuk lolos SNMPTN, karena SNM ini juga dipengaruhi oleh akreditasi sekolah dan pencapaian alumni di PTN tersebut. Nah, tapi aku punya tips and trick buat kalian sesuai pengalaman aku aja. Jadi yang pertama, kalian memang harus mempersiapkan jauh-jauh hari nilainya, karena kan yang diminta di SNM itu raport dari semester 1 sampai 5. Nah, seharusnya emang dari awal SMA kalian harus bersungguh-sungguh untuk menarget SNMPTN ini. Nah, yang kedua, kalian jangan ragu untuk ikut bimbel, karena menurut aku pribadi, pengalaman aku pribadi, bimbel itu sangat berpengaruh dengan hasil pembelajaranku di rapor. Dalam arti dapat sangat membantu kalian mencapai nilai di atas rata-rata. Tapi buat kalian yang nggak prefer ikut bimbel, nggak masalah. Kalian bisa cari platform pembelajaran di internet yang gratis gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian nggak mau ikut bimbel, karena masih ada alternatif lainnya. Lalu yang ketiga, aku saranin buat kalian untuk mengikuti lomba atau kompetisi yang diadakan oleh PTN yang kamu inginkan, dan diusahakan yang relevan dengan jurusan yang kamu inginkan juga, seperti itu. Nah, karena dulu pribadi pengalamanku, aku ada sertifikat semifinalis yang diadakan lomba yang diadakan oleh SITS sendiri. Jadi meskipun nggak menang, itu menurut aku juga bisa dijadikan nilai plus buat kalian masuk ke SNMPTN. Lalu yang terakhir dan yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa dan meminta restu kepada kedua orang tua.
Oke, selanjutnya aku akan sharing terkait pengalamanku selama berkuliah. Jadi selama kuliah ini aku telah melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti organisasi, kepanitiaan, dan pelatihan manajemen diri. Nah, di tahun pertama pastinya mahasiswa baru menghadapi adaptasi transisi dari kehidupan sekolah ke kehidupan perkuliahan. Tapi jangan khawatir karena memang proses adaptasi ini akan membuat kita lebih siap menghadapi kehidupan perkuliahan di semester-semester berikutnya. Nah, di tahun pertama aku mengikuti 2 kali pelatihan, yaitu LKMM Pratide dan TD. Nah, LKMM ini adalah pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah, di mana aku mengikuti ini itu karena menjadikan ilmu dari pelatihan ini sebagai pondasiku di tahun kedua dan seterusnya dalam memanajemen diri dan manajemen kepanitiaan. Lanjut, di tahun kedua aku sudah mulai aktif berorganisasi di dalam jurusan, yaitu Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Di HMSI ini aku tergabung di divisi PSDM, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa. Banyak hal yang aku dapatkan selama atau setelah menjalani peran sebagai PSDM di HMSI ini, yaitu mulai dari pengembangan diri, lalu pentingnya tanggung jawab, sampai dengan evaluasi diri. Nah, selain itu aku juga aktif berorganisasi di luar, yaitu di organisasi forum daerahku. Di sana aku banyak bersosialisasi dengan banyak orang, yang dimana manfaatnya adalah semakin banyak kamu bersosialisasi dengan banyak orang, itu akan melatih kemampuan atau communication skill kamu. Di tahun ketiga, aku sudah mulai fokus dengan dunia profesionalisme. Jadi, aku mengikuti program magang di sebuah perusahaan untuk mencari pengalaman kerja. Selain itu, di tahun ketigaku ini, aku juga sudah mempersiapkan proposal tugas akhirku karena aku sendiri memiliki target untuk menempuh perkuliahan dan lulus 3,5 tahun. Kesanku selama menjadi mahasiswa ITS adalah pastinya memiliki kebanggaan tersendiri dan sangat bersyukur dapat berkesempatan berkuliah di ITS. Meskipun dapat kita ketahui bahwa dimanapun kita berkuliah pasti banyak tantangannya. Nah, kita juga harus bersabar karena tidak semua yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi tidak apa-apa, meskipun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, percayalah pasti ada hikmah di balik itu semua. Pesan dari aku adalah mulailah sesuatu dari hal kecil, karena hal besar dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan. Jangan pernah putus asa karena setiap masalah pasti ada solusinya. Sekian sharing session dari aku, semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kalian semua sebagai pejuang PTN di Indonesia dan membantu kalian dalam menjalani perkuliahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi aku di Instagram Dewantina PTR. Jika ada waktu pasti akan aku balas. Terima kasih, sampai jumpa.